Perintahkan senjatamu agar berdiri sesuka hati. Inilah ijazah doa pendek yang harus diamalkan bagi para sang suami yang menginginkan agar senjatanya bisa berdiri kapan saja yang dia kehendaki. Mungkin tatkala istrinya butuh tetapi dia dalam keadaan capek, maka perintahkan senjatanya untuk berdiri. Nah, senjatanya bisa berdiri tegak, bisa maksimal, jadi ereksinya itu bisa maksimal pokoknya. Nah, caranya bagaimana? Caranya sebagaimana yang akan kita jelaskan di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami masalah tentang senjatanya, ini khusus bagi sang suami, maka bisa mengamalkan doa pendek ini. Doanya sebagaimana yang tertera di dalam layar kaca video. Doanya sangat pendek, langsung ucapkan bismillahi Allahu akbar, ya dzakaru kum biidnillahi rabbina. Doanya hanya segini saja, ya, hanya segini saja, tetapi perlu diwiridkan terlebih dahulu. Terutama bismillahi Allahu akbar, ya dzakaru kum biidnillahi rabbina. Apa sih maknanya bismillahi dengan nama Allah? Nah, tatkala kita membaca bismillahi, kita harus sudah paham bahwa kita ini sedang membawa nama Allah. Ingat, tatkala mengartikan bismillah jangan ditambahi kata menyebut. Nggak usah begini, dengan menyebut nama Allah, nggak usah pakai kata menyebut. Nah, inilah tatkala kita membaca bismillah di lisan, maka hati kita harus ikut memahami maknanya, yaitu dengan nama Allah. Kemudian kita membaca takbir Allahu akbar. Tatkala kita membaca takbir Allahu akbar, kita harus paham maknanya. Ini beda loh antara amalan yang kita tidak tahu maknanya dengan kita paham maknanya. Allahu akbar, Allah maha besar. Nah, kalau hanya diartikan Allah maha besar, kemudian kita tidak meyakini kebesarannya Allah itu seberapa. Kebesarannya Allah itu tidak terhingga. Allah maha besar daripada langit dan bumi. Coba bayangkan, langit dan bumi itu kan besar sekali, tetapi Allah maha besar. Allah meliputi seluruhnya, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang lepas dari pantauan Allah. Nggak ada. Walaupun itu semut letaknya di Amerika, atau semut letaknya di sini, atau dimanapun. Nah, kita mohon kepada Allah dengan keadaan senjata kita, begitu. Tatkala kita membaca bismillahi Allahu akbar, maka yang kita renungkan adalah senjata kita. Bismillahi Allahu akbar, dengan nama Allah, Allah maha besar. Kemudian kita sentuh nih, ya, senjatanya disentuh pakai telapak tangan kiri sambil elus-elus. Kalau seandainya misalnya kok senjatanya sudah lama mati, kan ada yang mati nih, impoten, ya bisa diamalkan ini. Tapi nanti kalau sudah impoten ditambahi satu wirid, yaitu ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum, ya. Kalau itu impoten karena memang sudah mati. Kalau udah mati maka ada zikirnya ya hayyu ya qayyum yang sudah pernah kita bikinkan videonya. Nah, kalau tidak mati, hanya tatkala kondisi capek, loyo, ya capek, loyo, lemes, enggak bergairah, tapi istrinya kepingin, maka ucapkan bismillahi Allahu akbar, kemudian perintahkan tuh senjatanya. Cara memerintahkan begini, ya dzakar, wahai dzakar, ya kan miliknya laki-laki namanya dzakar, makanya laki-laki itu dzakar, ya dzakar itu laki-laki, senjatanya namanya dzakar. Ya dzakar, wahai dzakar, kum, berdirilah oleh kamu, berdiri, harus berdiri, biidnillahi, dengan izin Allah, rabbina, Allah itu Tuhan kita. Jadi perintahkan nih, ya dzakaru kum biidnillahi rabbina, ya dzakaru kum biidnillahi rabbina, wahai dzakar, berdirilah oleh engkau
Siapa yang menyuruh? Ya kita, tapi kita membawa nama Allah. Bi'idnillahi rabbina, dengan izin Allah Tuhan kita. Tuhan kita maksudnya ya kita yang menyuruh dengan senjata kita. Allah Tuhan kita begitu. Ya dzakarukum bi'idnillahi rabbina. Kemudian sampai dilus-lus begitu. Kalau seandainya misalnya belum merangsang nih, belum mau berdiri, ulang lagi kalau perlu. Bacaan basmalah ini kemudian takbir ditiupkan di telapak tangannya. Bismillahi Allahu Akbar. Ya dzakarukum biidnillahi rabbina. Tuh. Artinya membacanya ini dibacakan di telapak tangan kiri. Kemudian ditiupkan 3 kali dan diludahkan 3 kali. Kemudian dari air ludah yang ada di telapak tangan kiri itu, kemudian telapak tangan kirinya dipakai untuk mengelus-elus ya. Mengelus-elus, dilus-lus sambil dibaca lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Ya dzakarukum biidnillahi rabbina. Bismillahi Allahu Akbar. Ya dzakarukum biidnillahi rabbina. Bismillahi Allahu Akbar. Ya dzakarukum biidnillahi rabbina. Nah, berapa kali? Ya sampai terbiasa. Jadi kita ini membiasakan diri untuk menyeru, memanggil, memerintahkan senjata kita sendiri. Karena Allah Azza wa Jalla itu kalau sudah dimintai kemudian kita diberikan kekuasaan, artinya dari Allah. Kita disuruh untuk perintah apa? Seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu tatkala beliau sujud memohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Musa bisa menenggelamkan korun begitu. Jadi Nabi Musa itu sujud berdoa kepada Allah. Kemudian Allah memberikan suatu asma dan Nabi Musa mampu memerintahkan bumi. Bumi itu diperintahkan oleh Nabi Musa agar ngapain saja terserah. Nah, Nabi Musa memerintahkan bumi itu agar terbelah, memakan seluruh hartanya Korun. Nah, itu atas perintah dari Nabi Musa. Ya, asma'nya dari Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu sama dengan amalan ini. Maka kita menggunakan bismillah dan takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian kita perintah, ya dzakarukum biidnillahi rabbina. Kalau masih belum terangsang, ya ulang lagi. Kemudian kita coba lagi dengan menggunakan telapak tangan kiri kita. Kita buka telapak tangan kiri kita, kemudian kita bacakan asma Bismillahi Allahu Akbar. Ya dzakarukum biidnillahi rabbina. Tuh. Kemudian mulai diluskan ke senjatanya. Ini insya Allah kalau sudah sering dilakukan, ya walaupun diamalkan sekali saja mustajab begitu. Nah, kalau belum pernah ya mungkin butuh berkali-kali. Jadi kalau belum pernah perlu diulang berkali-kali. Tapi kalau sudah sering, karena sudah sering diasah, maka insya Allah walaupun toh hanya dibaca sekali, senjatanya itu langsung nurut ya, langsung mulai berdiri begitu. Oleh sebab itu silahkan dihafalkan, kemudian silahkan diamalkan. Insya Allah mustajabah biidnillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.